Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruminsa Musafira. Saya di sini akan mempresentasikan dengan tema penjajahan Jepang di Indonesia. Pertanyaan utama tersebut yang pertama yaitu mengapa Jepang dapat dengan cepat menguasai wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai Belanda? Jelaskan faktor-faktor pendukungnya. Yang kedua, apakah perbedaan strategi penjajahan yang digunakan Jepang dibandingkan dengan Belanda di Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? Yang ketiga, bagaimana propaganda saudara tua yang digunakan Jepang memengaruhi pandangan masyarakat Indonesia saat awal kedatangan mereka? Apakah strategi ini berhasil? Mengapa? Yang keempat, jelaskan bagaimana kebijakan kerja paksa atau romusa memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada saat penjajahan Jepang. Yang kelima, apa tujuan Jepang membentuk organisasi-organisasi seperti PETA, Heiho, dan Putra? Bagaimana organisasi-organisasi ini kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Yang keenam, bagaimana dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan dengan masa penjajahan Belanda? Apa yang merubah dan mengapa hal itu penting? Yang ketujuh, bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan militerisasi yang diterapkan Jepang? Apa bentuk-bentuk perlawanan yang muncul? Kedelapan, menurutmu apakah penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang menjadi pemicu penting bagi semangat kemerdekaan? Jelaskan pendapatmu dengan alasan yang logis. Yang kesembilan, bagaimana tokoh-tokoh nasional memanfaatkan situasi Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Berikan contoh konkretnya. Yang ke-10, jika kamu hidup pada masa penjajahan Jepang, langkah-langkah apa yang akan kamu ambil untuk turut serta dalam perjuangan bangsa? Jelaskan alasan dan strategi yang kamu pilih. Jawaban nomor 1. Jepang bisa cepat menguasai Indonesia karena beberapa faktor. Kelemahan Belanda saat Perang Dunia Kedua, karena Belanda sedang dijajah oleh Jerman. Kekuatan militer Jepang yang saat itu sedang meningkat pesat dan dilengkapi teknologi modern. Strategi serangan Jepang sangat cepat dan terencana, seperti serangan kilat. Adanya simpati rakyat Indonesia karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dan ingin membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Wilayah Indonesia belum siap menghadapi serangan besar, tidak banyak pasukan lokal dilatih oleh Belanda. Jawaban nomor 2. Belanda menjajah dengan sistem kolonial yang panjang, menggunakan kekuatan ekonomi dan politik untuk mengeksploitasi. Jepang menjajah dengan pendekatan militer dan propaganda, namun tetap eksploitatif. Dampaknya, di bawah Belanda, rakyat dijadikan buruh dan petani, dibatasi dalam pendidikan. Di bawah Jepang, rakyat mengalami kekerasan langsung, kerja paksa atau romusa, dan kelaparan, tapi juga diberi pendidikan militer dan semangat nasionalisme meskipun untuk kepentingan Jepang. Jawaban nomor 3. Jepang menyebut mereka sebagai saudara tua untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan membedakan diri dari penjajah Eropa. Mereka menyebarkan propaganda lewat radio, poster, sekolah, dan pidato-pidato tokoh lokal. Kampanye budaya Asia Timur Raya. Awalnya, strategi ini berhasil menarik kepercayaan rakyat, tapi kemudian rakyat sadar Jepang justru lebih kejam sehingga propaganda ini kehilangan pengaruhnya. Jawaban nomor 4. Romusa adalah kebijakan Jepang yang mewajibkan rakyat Indonesia bekerja paksa di proyek infrastruktur militer seperti jalan, rel kereta, jembatan. Dampaknya, banyak yang meninggal karena kelelahan, penyakit, dan kurang makan. Ekonomi rakyat anjlok karena laki-laki banyak yang diambil sebagai romusa. Trauma dan penderitaan besar dalam masyarakat.
Oke, jawaban nomor 5. Peta atau pembela tanah air untuk melatih lokal demi membantu Jepang melawan sekutu. Heiho, pasukan pembantu militer Jepang tapi statusnya lebih rendah. Putra, pusat tenaga rakyat untuk menggerakkan tenaga dan pikiran rakyat dalam mendukung Jepang. Organisasi ini awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi kelak para anggotanya, misalnya bekas peta, berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Nomor 6. Pada masa Belanda, pendidikan hanya diberikan kepada kalangan tertentu dan bertujuan untuk mendukung pemerintahan kolonial saat Jepang berkuasa. Sistem pendidikan berubah drastis, sekolah menggunakan bahasa Jepang. Materi pembelajaran diarahkan pada propaganda militer dan nasionalisme Jepang. Pendidikan menjadi alat pengendalian, bukan pencerahan. Hal ini penting karena memperlihatkan bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat ideologisasi dan bukan pembebasan rakyat. Namun semangat belajar tetap hidup dan banyak anak muda yang kemudian sadar pentingnya kemerdekaan. Nomor 7. Awalnya masyarakat mengikuti kebijakan Jepang karena tidak punya pilihan. Namun semakin lama rakyat mulai memberontak secara diam-diam maupun terbuka. Bentuk perlawanan termasuk sabotase pekerjaan Romusa, menyebarkan informasi anti-Jepang, pemberontakan bersenjata kecil di beberapa daerah seperti di Blitar oleh peta, dan perlawanan pasif dengan menolak bekerja. Militerisasi justru menumbuhkan semangat bela negara dan melatih rakyat secara fisik dan mental untuk menghadapi perjuangan kemerdekaan. Jawaban nomor 6. Jawaban nomor 8. Ya, penderitaan tersebut menjadi pemicu penting saat rakyat mengalami penderitaan berat di bawah penjajahan Jepang. Mereka menyadari bahwa Jepang tidak ada bangsa lain yang akan memperjuangkan nasib Indonesia kecuali mereka sendiri. Kesadaran ini mendorong semangat perlawanan dan kebangkitan nasional rakyat. Rakyat tidak lagi percaya pada janji penjajah yang mulai mendukung penuh tokoh-tokoh nasional yang menyuarakan kemerdekaan. Penderitaan berubah menjadi kekuatan moral untuk meraih kebebasan. Jawaban nomor 9. Tokoh seperti Soekarno dan Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan lainnya memanfaatkan organisasi seperti Putra dan BPUPKI untuk menyuarakan semangat nasionalisme. Soekarno dan Hatta bekerja sama secara strategis dengan Jepang agar diberi kesempatan mempersiapkan kemerdekaan, seperti dalam pembentukan BPUPKI dan PPKI. Mereka juga memanfaatkan media dan pidato untuk membangkitkan semangat rakyat. Contoh konkretnya adalah sidang BPUPKI yang membahas dasar dan perumusan Undang-Undang Dasar atau UUD. Yang ke-10. Jika aku hidup pada masa itu, aku akan bergabung dalam organisasi pemuda atau pendidikan yang menyuarakan kemerdekaan secara diam-diam. Aku akan membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat agar mereka sadar akan pentingnya kemerdekaan.